Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. George Washington, seorang pendiri dan juga presiden pertama Amerika Serikat berkata, "Tidak mungkin memerintah suatu bangsa dengan benar tanpa Tuhan dan Alkitab. Jika pernyataan George kita maknai lebih luas, maka akan berbunyi tidak mungkin ada kehidupan yang benar tanpa Tuhan dan Alkitab." Dari pernyataan George Washington bisa disimpulkan bahwa dia menjadikan Tuhan dan Alkitab sebagai pusat dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang benar ditentukan oleh standar Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dunia yang tidak menjadikan Tuhan dan Alkitab sebagai pusat kehidupan akan menghadirkan ketidakbenaran dan kekacauan, di mana dosa dipertontonkan sedemikian rupa terekspresi dalam perbuatan-perbuatan jahat manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa dunia tanpa Tuhan dan Alkitab adalah dunia dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab panggilan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini? Inilah yang akan kita renungkan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk taat kepada perintah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan merupakan tuntutan, keharusan, dan bahkan keniscayaan bagi orang percaya. Sebab di dalam perintah Tuhan mengandung konsekuensi, yaitu ketaatan melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat, dan lalai melakukan perintah Tuhan mendatangkan penghukuman. Jadi, jika kita mau diberkati, maka kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Dan melalui Kisah Para Rasul ayat pasal 13 ayat 47, kita akan merenungkan dua hal yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjadi terang. Mungkin perintah ini agak membingungkan. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Emang kita bola lampu? Begini penjelasannya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 36. Dengan percaya kepada terang, maka kita akan menjadi terang. Tapi siapakah terang itu? Tuhan Yesus kembali menjelaskan, tertulis di Yohanes pasal 8 ayat 12. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Tuhan Yesus adalah terang. Dengan percaya kepadanya, maka otomatis kita menjadi anak-anak terang. Dan dengan mengikut Dia, kita akan mempunyai terang. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan Yesus sehingga kita mempunyai terang? Mengikut Tuhan Yesus maksudnya ialah mengikuti pengajaran dan teladan yang diajarkannya, yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengekspresikan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan dirasakan, dilihat, dan diakui. Dan perbuatan-perbuatan tersebut menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Seperti sikap ramah, peduli, sabar, gak sombong, suka menolong, menghormati orang lain, dan masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang dilandasi pada kasih Tuhan.
semua itu dapat dirasakan, dilihat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah terang yang kita pancarkan sebagai wujud ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan hal kedua yang harus kita lakukan, kita diperintahkan untuk memberitakan keselamatan. Hal ini disampaikan Rasul Paulus dan Barnabas kepada orang di Antiokhia di Pisidia. Kisah Para Rasul 13 ayat 47b berbunyi demikian, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, teks Alkitab ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Hal ini seirama dengan perintah Tuhan Yesus yang terkandung di dalam amanat agung yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan perintah ini harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Teman-teman juga harus tahu isi berita keselamatan itu, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tentang kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati, tentang kuasanya yang telah membebaskan manusia dari konsekuensi dosa, dan yang berisi tentang janji hidup kekal di dalam Dia. Jadi berita keselamatan inilah yang harus diberitakan. Dan teman-teman juga harus ingat, kita tidak akan bisa memberitakan keselamatan yang sejati jika kita tidak mempelajarinya dengan menjadi murid Kristus yang sejati. Maka kita akan mengetahui, memahami, dan mampu memberitakan kabar keselamatan yang sejati. Itulah wujud ketaatan kita terhadap perintah Tuhan untuk menginjili. Jadi dari dua pembahasan yang berhubungan dengan perintah Tuhan kepada orang-orang percaya, mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukanlah hanya sebatas iman pengakuan di mulut saja, tetapi iman yang harus diwujudkan di dalam ketaatan melakukan perintah-perintah Tuhan. Teman-teman, dengan menjadi terang melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilandasi pada kasih Tuhan, maka kita akan menjadi saksi yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan dengan memberitakan Injil, maka kita akan membawa orang-orang kepada jalan keselamatan dan membebaskan mereka dari kebinasaan. Teman-teman, mari lihat sekelilingmu. Apakah masih ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan belum percaya kepadanya? Marilah tunjukkan terangmu melalui perbuatan-perbuatanmu. Tersenyumlah dan sapalah mereka. Hiburlah mereka ketika mereka susah. Ulurkanlah tanganmu di saat mereka membutuhkan. Mereka mungkin adalah ART-mu, supirmu, tukang kebunmu, sanak saudaramu, tetanggamu, atau teman-temanmu. Jadilah terang melalui perbuatanmu dan jadilah Injil yang terbuka melalui kesaksian hidupmu. Tuhan Yesus memberkatimu dan kita semua.